Ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus dan teman-teman semua. Ya, selamat siang warga masyarakat Gunung Kidul. Saya Fajar Rizdianta dari reporter suara-gunungkidul.com. Saat ini saya berada di wilayah Desa Semanuk, Kecamatan Semanuk, dan akan mewawancarai salah satu pasien yang dinyatakan rapid testnya positif COVID-19 dan sudah menjalani isolasi selama 1 minggu di RSUD Sabtosari. Dan salah satu warga tersebut yang diketahui bernama Bapak Iswal Jiono itu sekarang sudah diperbolehkan pulang dan dinyatakan negatif setelah rapid test menjalani karantina selama 1 minggu di RSUD Sabtosari. Tuhan sudah menjawab. Saya diizinkan pulang dan hasilnya negatif. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya dan di Semarang pada khususnya bahwa corona itu bukanlah penyakit yang menjijikkan atau memalukan. Ini bukan aib. Ini bukan aib. Ini dialami oleh semua negara dan di dunia ini mengalami. Jadi saya berharap masyarakat seluruhnya, khususnya di Semarang, untuk bisa memahami bahwa corona ini hanya sakit kecil. Ini bukan suatu aib. Bukan seperti penyakit yang lain. Tapi ini hanyalah sebuah penyakit yang sangat kecil dan bisa diatasi oleh semua orang dengan jalan jaga kebersihan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan harus ada jaga jarak. Ini harus dilakukan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang terkhusus di Semarang, kita harus dijauhkan dari virus corona. Saya yakin kita akan kuat dan kita akan lakukan ini dengan bersama-sama. Kalau kita berada sendiri tidak akan bisa, tapi kalau kita erat tangan kita sebagai itu bersama, kita akan halo semua segala penyakit yang ada di sekitar kita. Untuk itu saya berpesan bagi ODP, PDP yang ada di kanan kiri teman-teman, jangan dijauhi. Justru mereka harus didekati, diberikan semangat, diberikan motivasi agar mereka paham dan hatinya akan kuat sehingga mereka bisa melawan apa yang ada. Ya, awalnya kan saya rapid test itu tanggal kalau nggak salah 17 April. Kemudian 10 hari saya rapid test pertama dinyatakan negatif. Kemudian kami harus rapid test kedua tanggal 28 April. Kami berenam, yang 5 negatif, saya paling positif sendiri. Akhirnya setelah saya positif, hari Rabunya tanggal 29 saya swab pertama, kemudian saya diisolasi di Rumah Sakit Sabtosari. Itu di rapidnya di mana Pak? Rapidnya di Puskesmas 2 Wonosari. Oh, di Wonosari. Ya. Oh ya, itu jenengan itu diindikasi bersentuhan dengan siapa Pak? Waktu teman kerja satu kantor. Oh, teman satu ya. Itu yang bersentuhan dengan jenengan itu positif juga? Enggak. Oh, enggak. Swabnya itu rapid test pertama positif, kemudian swabnya negatif. Oh iya. Terus selama isolasi di RS Sabtosari itu berapa hari Pak ya? Dari tanggal 29 sampai hari ini tanggal 5 saya diizinkan pulang karena hasilnya negatif. Terus di RS Sabtosari itu selama isolasi itu ngapain saja Pak di rumah sakit itu? Ya sebenarnya memang di sana itu kami di apa ya Mas ya, ibaratnya kalau Jawanya disingkir jadi dijauhkan dari keluarga yang paling utama biar keluarga nggak terindikasi tertular, karena saya masih dalam proses laboratorium karena selama 1 minggu juga boleh bersentuhan dengan keluarga, maka saya diisolasi di sana. Kemudian kami di sana ya aktivitasnya memang sebenarnya Sabtosari belum siap untuk digunakan untuk isolasi Mas, tapi dipaksakan karena gedung mesinnya nggak boleh.
yang PDHI nggak boleh, akhirnya kami dilempar ke sana. Sana tuh sebenarnya kasihan karena di saya tuh ibaratnya kerujukan, jadi belum siap harus dipasangkan. Kemudian ada beberapa ruang, kami satu kamar ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Terus itu di sana itu satu kamar itu berapa orang, Pak? Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Terus Memang kami waktu itu memohon kepada bantuan dari Dewan dan Wakil Bupati untuk akhirnya kami disidak. Kemudian memang dilihat di situ kalau satu kamar diisi 3 atau 2 orang nggak baik. Akhirnya selanjutnya oleh petugas diminimalis satu kamar ya 2 orang dan 1 orang. terus permakanannya gimana itu, Pak? Untuk makanan ya dari hari pertama karena belum siap ya Mas ya. Memang ya baru seadanya. Kemudian hari kedua, ketiga dan selanjutnya memang sudah memenuhi standar gizi yang baik. Terus MCK segala macam, Pak? MCK ada dua kamar mandi. Satu kamar itu, Pak ya? Ya. Terus yang menurut jenengan maksudnya dipaksakan itu apakah fasilitasnya itu kurang memenuhi atau bagaimana? Memang belum siap Mas. Jadi untuk AC belum ada digantikan kipas angin, tapi sudah ada penggantinya sih Mas. Cuma yang belum, harusnya kan tadinya mau dipasangi AC, karena AC belum terlanjur dipasang, kami sudah datang, akhirnya petugas AC kabur untuk cari aman dulu. Ya, mungkin besok setelah di sini nggak dipakai baru dipasang, diganti kipas angin lah seperti itu. Terus selama jenengan di sana itu total ada berapa, Pak, yang dikarantina di RS Sabtosari itu? Pertama kali ada 17 orang, kemudian tambah 4 orang jadi 21. Hari Sabtu kemarin keluar 9 orang, terus hari Minggu sore itu datang 3 orang, kemarin itu ada 15 orang dan hari ini pulang 3 orang. Iya. Terus di sana juga dijaga petugas dari kesehatan, Pak ya? Kami di sana kan ada lantai 2. Tadi awalnya kan saya nggak tahu kalau di bawah itu ada petugasnya. Memang waktu saya pertama ditanya nggak ada yang petugas jaga karena saya nggak melihat, karena kami tuh pintu ruangan itu dikunci Mas, jadi kami memang nggak boleh keluar, nggak boleh bersentuhan dengan siapapun yang di luar, apalagi di situ banyak pekerjanya, makanya pintu dikunci. Tapi setelah dari DPR dan Wakil Bupati sowan ke sana, akhirnya 3 hari yang lalu itu sudah boleh buka. Kami bisa walaupun kan nggak bisa menghirup udara, tapi kami bisa melihat suasana luar terhalang dari kaca. Oh iya. Berarti misalkan di dalam dikunci itu makanannya gimana, Pak, itu? Jadi diantar di dalam. Diantar dalam ya? Iya. Jadi pas selama isolasi itu sama sekali di dalam ruangan nggak boleh keluar sama sekali ya? Iya. Oh iya. Padahal kan harusnya kan kita harus olahraga, harus didi ya Mas. Iya, nggih. Ya karena mungkin Berjemur, Pak, nggih. Ya berjemur, ya situasi yang belum memadai, akhirnya ya kami diungkep lah, utara Jawa ini diungkep di dalam ruangan itu, nggak bisa kemana. Yang jelas itu nggak nyaman, Pak ya? Nggak nyaman. Nah ini kan tadi prosesnya pulangnya gimana, Pak, jenengan dari Sabtosari itu? Kami kan dikabari oleh Pak Arif dari Wonosari, Puskesmas Wonosari 2, habis sahur. Kami bertiga tuh di WA, di grup yang isolasi di sana. Kabar baik, kami bertiga boleh hasilnya negatif, dan biasanya kalau negatif sudah dijengkel pulang, dan akhirnya saya dijemput oleh teman-teman dari tempat kerja saya di kantor di CU Mitra Parahita. Kemudian yang Bu Sulit itu orang Gari dijemput oleh pemerintah desa dari Gari. Kemudian Mbak Sulis itu yang dari Tawarsari dijemput oleh Puskesmas Wonosari itu. Jadi prosesnya itu cuma di grup itu dikabari saja ya, Pak, yang dinyatakan positif, yang dinyatakan negatif cuma dikirimkan lewat grup-grup itu nggih? Itu yang negatif Pak, positif enggak di lewat grup tadi. Oh gitu nggih. Nah terus berarti pas jenengan dijemput itu petugas kesehatan nggak mengantarkan sampai ke sini, Pak nggih? Enggak. Oh, enggak nggih. Karena sebenarnya tadi mau sekali dijemput, karena saya sudah dijemput saya teman-teman, makanya ya udah saya pakai mobil sendiri dan Mbak Sulis yang juga sendiri itu kami sudah dibebaskan yang jelas. Nah, hasil kami yang negatif. Terus sampean dari Sabtosari itu sekarang kan udah pulang, itu diwajibkan untuk isolasi sendiri di rumah lagi atau sudah boleh untuk keluar gitu atau gimana, Pak? Arahan dari petugas medis? Himbauan dari rumah sakit, kami harus meneruskan isolasi selama 14 hari. Berarti saya tidak boleh keluar dan saya harus di rumah dengan melakukan prosedur yang ada, menggunakan masker, cuci tangan, jaga kebersihan, dan
social distancing itu harus kami lakukan. Terus jenengan kan sudah dinyatakan negatif setelah rapid test itu Pak ya. Ini perasaannya gimana Pak? Yang jelas setelah saya tuh mendengar saya dinyatakan negatif, memang saya tuh langsung nangis Mas. Nangis saya bukan karena saya, tapi nangis saya sukacita sekali ya. Kemudian saya setelah negatif, saya pertama kali saya langsung telepon istri saya, kemudian orang tua, teman kantor, langsung saya kabari semuanya. Dan dari situ semua WA dari pagi sampai saat ini WA tidak berhenti mengucapkan dukungan sama saya, dan yang jelas semangatnya sama saya luar biasa sekali. Dan rasa perang pun disambut masyarakat yang luar biasa. Berarti hasil negatif pemberitahuan dari pihak medis itu cuma lewat WA ya Pak? Enggak ada orek-orek kertas, cari kertas enggak ada gitu? Enggak ada. Oh ya. Mau ada yang diucapkan Pak Pak kepada warga masyarakat atau kerabat-kerabat yang jenengan? Yang jelas saya menghimbau bagi masyarakat Gunung Kidul khususnya dan Indonesia khususnya. Jadi saya berharap sekali orang yang masuk daftar ODP dan PDP itu jangan dijauhi. Mereka harus tetap ditemani, harus tetap disapa, diberikan semangat sehingga mereka nanti juga kuat imunnya Mas. Jadi bisa menahan segala virus atau penyakit ada di sekeliling kita. Jadi masyarakat yang selama ini itu ibaratnya apa ya, mendiskriminatif orang itu nggak boleh dekati itu salah. Jadi mulai saat ini mereka yang ODP, PDP harus kita dekati, harus kita berikan semangat yang luar biasa. Jadi karena sekarang banyak sekali masyarakat yang belum memahami sebenarnya virus corona itu seperti apa. Jadi cuman mereka jari seperti itu. Ya, jangan sampai mengucilkan Pak ya? Iya, jangan sampai dikucilkan, itu kasihan sekali Mas. Bahkan yang sudah corona yang positif dan sembuh pun itu harus diberikan kekuatan semangat yang bagus sehingga mereka untuk ke depan untuk bersosial lagi akan tidak minder Pak ya?